Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aldratama Putri, NIM 1930304031 dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, YIN Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang kepribadian. A. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Berdasarkan psikologi, Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi atau berbagai aspek psikis dan fisik yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses. Secara eksplisit, Allport menyebutkan kepribadian secara teratur tumbuh dan mengalami perubahan. Dalam psikologi, terdapat pengelompokan kepribadian manusia berdasarkan bagaimana manusia memperoleh gairahnya. Pengelompokan ini pertama kali dicetuskan oleh Carl Jung pada tahun 1920 dalam bukunya berjudul Psikologi Stephen, yang mana pengelompokan pertama yaitu extrovert. Biasanya memiliki kepribadian yang terbuka dan senang bergaul, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Yang kedua adalah introvert. Di sisi lain, dianggap mendapatkan gairah lewat menyendiri. Introvert biasanya cenderung pendiam, suka merenung, dan lebih peduli tentang pemikiran mereka dalam dunia mereka sendiri. Yang ketiga adalah ambiversi, yang merupakan kepribadian penengah atau extrovert dan introvert. Sementara itu, Abin Samsudin pada tahun 2003 mengungkapkan tentang aspek-aspek kepribadian yang di dalamnya mencakup satu karakter yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. 2. Temperamen yaitu disposisi reaktif seseorang atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. 3. Sikap yaitu sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif, atau ambivalen. Yang keempat ada stabilitas emosi. Stabilitas emosi yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan seperti mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih, atau putus asa. Yang kelima ada responsibilitas atau tanggung jawab. Responsibilitas atau tanggung jawab adalah kesiapan untuk menerima risiko dari tindakan yang telah dilakukan. Yang keenam ada sosiabilitas. Sosiabilitas yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan hubungan interpersonal, seperti sifat pribadi yang terbuka atau tertutup dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. B. Faktor pembentukan keturunan. Yang pertama ada faktor keturunan. Keturunan merujuk pada faktor genetika seorang individu, seperti tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot, dan refleks. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu faktor yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter, yang dimana seseorang tumbuh dan dibesarkan. Norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang seorang manusia dapat alami. Faktor lingkungan ini memiliki peran dalam pembentukan kepribadian seseorang. C. Teori pembentukan kepribadian. Teori pembentukan kepribadian menurut George Herbert Mead memperkenalkan role theory atau teori peran. Menurut tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh manusia melalui peran-peran yang harus dijalankan, adapun tahap-tahapan sosialisasi yang dilakukan manusia hingga terbentuk kepribadian sebagai berikut. 1. Tahap persiapan atau preparatory stage adalah tahap yang dialami individu sejak lahir ke dunia. Pada tahap ini adalah tahapan pemahaman tentang diri sendiri. 2. Tahapan meniru atau play stage adalah tempat anak melakukan tindakan meniru. Dari proses sosialisasi secara perlahan anak mulai mengenal lingkungan dan masyarakat sekitar. 3. Tahap
siap bertindak atau game stage adalah anak mulai berinteraksi dengan teman sebaya untuk bersosialisasi, dan anak juga mulai memahami norma yang berlaku di luar lingkungan keluarga. 4. Tahap penerima norma kolektif atau generalized order adalah anak mencapai proses pendewasaan di mana anak mampu memahami peran yang seharusnya dilakukan di masyarakat. Nah, sekian penjabaran materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.